Salam dan bahagia Bapak Ibu, hari ini kita akan membahas fleksibilitas peran pengawas sekolah. Dan sudah hadir bersama saya, seorang praktisi pendidikan yang pastinya sudah kita tahu. Bung Simon, salam dan bahagia. Salam Mbak Enji. Baik, apa kabarnya ini Bung? Baik, kabar baik hari ini. Semoga juga kita semua dalam keadaan yang baik ya. Jadi begini Bung, tujuan bincang-bincang ini untuk membantu pengawas dengan merespon kendala dalam pendampingan pada satuan pendidikan. Ya. Dan saya juga sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan dari teman-teman pengawas ini Bung. Ya. Nanti setelah pertanyaan saya lempar, mungkin Bung Simon bisa langsung menjawab begitu. Betul. Oke, baik Bung Simon sudah siap? Mari kita mulai. Baik, kita menuju ke pertanyaan yang pertama. Bagaimana jika saat saya berperan sebagai coach, ternyata percakapan tidak berjalan? Apakah boleh saya mengubah peran menjadi seorang mentor misalnya? Pertanyaan yang sangat menarik, Mbak. Jika metode pendampingan coaching yang direncanakan ternyata tidak berjalan, pengawas perlu menyesuaikan agar proses pendampingan dapat berjalan dan mencapai tujuan. Misalnya ketika kepala sekolah ternyata tidak mampu berpikir solusi atas permasalahannya karena ternyata kemampuan berefleksinya kurang, maka pengawas sejatinya dapat berperan sebagai mentor. Sehingga kepala sekolah dapat terbantu untuk menyelesaikan permasalahannya. Menurut saya, pengawas sebaiknya bisa bersikap fleksibel dan adaptif sehingga permasalahan yang muncul di lapangan dapat diatasi. Oke, baik Bung Simon. Berarti sejatinya seorang pengawas bisa beralih peran saat proses pendampingan ya Bung? Betul, betul. Kita menuju ke pertanyaan yang kedua ini. Ya. Jika memang kita boleh mengubah peran saat pendampingan, bagaimana kita mengetahui kapan kita perlu melakukan hal itu? Ya, untuk merespons pertanyaan ini, saya meminta kita untuk refleksi. Hal-hal apa yang mendasari kita mengubah peran? Jawaban-jawaban yang mungkin kita peroleh antara lain, percakapan tidak berjalan saat coaching, tujuan pelatihan tidak tercapai, atau kepala sekolah enggan berubah walaupun dibimbing dalam kurun waktu tertentu. Nah, kita juga sebaiknya melibatkan kepala sekolah untuk refleksi keberhasilan pendampingan. Apakah dukungan yang selama ini diberikan sudah tepat? Sehingga kita dapat mempertimbangkan untuk mengganti metode pendampingan. Oke, baik. Terima kasih Bung Simon penjelasannya. Menyimak penjelasan Bung Simon, saya jadi semakin tahu ternyata peran pengawas yang fleksibel tetap harus didasari oleh berbagai pertimbangan ya. Ya, betul. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ini Bung. Jadi sebetulnya kompetensi atau keterampilan apa yang paling penting dimiliki seorang pengawas? Ya, ketiga kompetensi sama pentingnya sih. Seorang pengawas yang memiliki kompetensi kepribadian yang baik akan mampu bersikap luas dan reflektif dalam menempatkan diri menghadapi berbagai persoalan real. Pengawas juga dituntut memiliki kompetensi sosial. Pengawas diharapkan memiliki keterampilan dalam mengelola hubungan dengan pihak terkait agar kolaborasi terbentuk dalam upaya mendampingi kepala sekolah. Kompetensi profesional juga memiliki peran yang sangat penting karena pengawas harus mampu mendampingi kepala sekolah mengembangkan diri dan orang lain, serta meningkatkan kualitas layanan dan pembelajaran. Ketiga kompetensi ini saling berkaitan. Jadi yang terpenting adalah pengawas menyadari saat ini berada di level berapa dan mau terus meningkatkan kemampuan dan keterampilan pendampingan. Oke, baik. Jadi semakin terlihat jelas ya, Bu. Ya. Kita terima kasih atas penjelasan dari Bung Simon. Sekarang kita menuju ke pertanyaan berikutnya. Ya. Bagaimana cara mengatasi jika pendampingan yang dirancang tidak berjalan karena ketidakterbukaan kepala sekolah? Memang tidak mudah, Mbak Enji. Membangun relasi dengan berbagai macam orang secara baik dan hangat. Oleh karena itu, pengawas perlu terus berlatih meningkatkan kompetensi sosial, khususnya berelasi. Diharapkan terjadi komunikasi yang terbuka dan bermakna, sehingga kepala sekolah mau membuka diri. Nah, jika terlanjur terjadi, maka pengawas bisa mengajak kepala sekolah untuk melakukan refleksi dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik. Pengawas sebaiknya mencontohkan komunikasi terbuka dan setara, sehingga kepala sekolah merasa nyaman dan dihargai. Oke, baik Bung Simon. Sekarang kita menuju ke pertanyaan yang terakhir ini. Adakah tips dan trik yang nanti bisa disampaikan Bung Simon kepada seluruh teman-teman pengawas saat pendampingan berjalan di luar atau tidak sesuai dengan rencana? Ya, ini hal yang perlu kita pikirkan bersama. Pertama, fleksibel.
Artinya saat melakukan pendampingan dan terjadi yang tidak sesuai dengan rencana, maka pengawas harus mampu menyesuaikan peran sesuai kebutuhan saat itu. Kedua, berefleksi. Usahakan refleksi melibatkan kepala sekolah agar hasil refleksi benar-benar dapat membantu upaya perbaikan ke depannya. Ketiga, petakan aset dan potensi yang dimiliki baik pengawas maupun kepala sekolah. Keduanya dapat dimaksimalkan untuk mengatasi persoalan-persoalan yang muncul dan tidak sesuai rencana. Keempat, lakukan tindak lanjut hasil refleksi. Dengan melakukan ini, pengawas dapat menyesuaikan strategi dan metode pendampingan yang lebih pas di waktu yang akan datang. Oke, baik. Menarik sekali dan bermanfaat pastinya bincang-bincang kita kali ini ya, Bung ya. Terima kasih. Terakhir, mohon mungkin Bung Simon bisa sampaikan penguatan ini untuk seluruh teman-teman pengawas. Ya, pendampingan bersifat fleksibel dan berkembang sesuai kebutuhan. Karena itu pengawas perlu terus meningkatkan kompetensi kepribadian, sosial, dan profesionalnya agar mampu bersikap terbuka, reflektif, dan adaptif. Oke, baik. Terima kasih banyak Bung Simon atas bincang-bincang kita kali ini yang pastinya akan sangat bermanfaat. Dan perlu diingat bahwa teman-teman semuanya, practice makes perfect. Semakin kita belajar dan berlatih, semakin berdaya dan terampil kita mendampingi. Terus semangat dan bahagia. Saya dan Bung Simon pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.